untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai Cauchy integral formula, atau bisa disebut juga dengan rumus integral Cauchy. Pengenalan formula integral Cauchy. Teorema integral Cauchy mengarah ke rumus integral Cauchy. Nah, rumus ini berguna untuk mengevaluasi integral seperti yang ditunjukkan pada bagian ini. Selain itu, hal ini dapat juga membuktikan bahwa fungsi analitik memiliki turunan dari semua ordo dan semua fungsi analitik memiliki representasi deret Taylor. Integral Cauchy ini juga salah satu bagian dari analisis kompleks yang dimana membahas tentang integral pada lintasan tertutup atau kurva tertutup. Nah, di sini ada teorema integral Cauchy. Sebelum mengenal formula integral Cauchy, kita itu harus mengenal teorema integral Cauchy. Pada materi sebelumnya telah dijelaskan mengenai teorema integral Cauchy, di mana jika Fz adalah analitik di dalam koneksi sederhana domain D, maka setiap lintasan tertutup sederhana C ke D dapat dirumuskan integral lingkaran atau kurva tertutup C, Fz dz sama dengan 0. Nah, berikut bentuk umum formula integral Cauchy. Rumus integral Cauchy yaitu integral lingkaran C Fz per Z min Z0 dz sama dengan 2 PIF Z0, atau dapat juga dalam bentuk Fz0 sama dengan 1 per 2 PI integral lingkaran C Fz per Z min Z0 dz. Dapat kita lihat di gambar ini, terdapat domain, dan di dalam domainnya itu terdapat lingkaran C, yang di dalam lingkaran C terdapat titik Z0, di mana ini sebagai koordinat dari lingkaran C. Lingkaran C ini mengarah berlawanan jarum jam. Nah, baik, di sini dengan menggunakan penambahan dan juga pengurangan, rumus Fz dapat diubah jadi Fz0 ditambah dalam kurung Fz min Fz0. Nah, dari bentuk awal lingkaran integral C, Fz per Z min Z0 dz sama dengan 2 PIF Z0 dapat diubah menjadi integral lingkaran C, Fz per Z min Z0 dz sama dengan Fz0 integral lingkaran C, dz per Z min Z0 ditambah integral lingkaran C, Fz min Fz0 per Z min Z0 dz. Ini berdasarkan pedoman yang di sini dengan menggunakan penambahan dan juga pengurangan. Nah, bentuk domain cincin dapat kita lihat di sini terdapat dua lingkaran C1 dan C2, di mana C2 ini terdapat di dalam C1 dan C1 mengarah berlawanan arah jarum jam, sedangkan C2 itu searah jarum jam. Dan di dalam C1 terdapat titik atau koordinat Z0. Nah, jika Fz adalah analitik pada C1 dan C2, di dalam bentuk cincin dibatasi oleh C1 dan C2, maka Z0 di dalam domain tersebut dapat menggunakan rumus Fz0 sama dengan 1 per 2 PI integral lingkaran C1 Fz per Z min Z0 dz ditambah 1 per 2 PI integral lingkaran C2 Fz per Z min Z0 dz. Nah, di sini terdapat contoh soal yang pertama, yaitu hitunglah integral lingkaran C E pangkat Z eksponen per Z min 2 dz. Nah, dengan menggunakan rumus integral Cauchy, kita dapat temukan integral lingkaran C E pangkat Z per Z min 2 dz sama dengan 2 PIF Z0, di mana Z0 ini bernilai 2. Karena Z dengan rumus Z min Z0, di sini Z0
berarti 2. Nah, lalu integral lingkaran C E pangkat Z per Z min 2 dz sama dengan 2 pi E pangkat Z. E pangkat Z ini adalah Fz, fungsi Z-nya. Nah, dengan nilai Z itu sama dengan 2, kita substitusikan menjadi 2 pi dikali E pangkat 2 sama dengan 46,4268i. Ini bila diubah ke bilangan imajiner, bilangan kompleks imajiner. Baik, nah di sini ada contoh yang kedua. Itu hitung integral lingkaran C Z pangkat 3 min 6 per 2Z min I dz. Dengan menggunakan rumus integral Cauchy, kita dapat menghitung integral lingkaran C Z pangkat 3 min 6 per 2Z min I dz. Itu karena di sini bilangannya 2Z min I, kita ubah agar bentuknya menjadi Z min Z0. Nah, maka dari itu kita kalikan setengah di setiap bilangannya. Jadi setengah Z pangkat 3 min 3 per Z min setengah I dz. Nah, kita ketahui nilai Z0-nya itu adalah setengah I, dan nilai Z-nya adalah I per 2 atau setengah I juga. Maka dari itu 2 pi ini Fz, kalikan Fz. Fz-nya itu setengah Z pangkat 3 min 3, dan nilai Z-nya itu I per 2. Kita substitusikan nilai Z-nya, sehingga menjadi setengah dikalikan I pangkat 3 per 8. Itu I pangkat 3 per 16. Setelah I pangkat 3 per 16 dikalikan dengan 2 pi, menghasilkan 2 pi I pangkat 4 per 16. 2 dengan 16 dapat disederhanakan menjadi 1/8, sehingga I pangkat 4 kita ketahui bahwa nilai I pangkat 2 itu adalah min 1, maka I pangkat 4 min 1 dikalikan dengan min 1 menjadi 1, sehingga nilai di ruas kiri ini I per 8, dan dikurangi 3 dikalikan 2 pi, kurangi 6 pi. Jadi hasil akhir dari perhitungan integral Cauchy di atas ini itu pi per 8 min 6 pi. Ya. Contoh yang ketiga, itu integrasi dari persamaan GZ sama dengan Z kuadrat plus 1 per Z kuadrat min 1. Nah, di sini terdapat Z kuadrat min 1, kita harus uraikan terlebih dahulu menjadi Z kuadrat plus 1 per Z plus 1 dikalikan dengan Z min 1. Nah, dapat kita lihat terdapat dua nilai Z, yaitu Z sama dengan min 1 dan juga Z sama dengan 1. Nah, dapat dilihat di gambar juga ini merupakan koordinat Z-nya, Z min 1, Z 1. Baik, untuk lingkaran yang Z sama dengan 1, ini terdapat mutlak Z min 1 sama dengan 1. Ini mencakup titik Z0, di mana GZ ini tidak analitik. Nah, GZ sama dengan Z kuadrat plus 1 per Z kuadrat min 1. Bentuk ini kita ubah dengan syarat tidak mengubah nilai. Nah, Z kuadrat plus 1 per Z plus 1 dikalikan 1 per Z min 1. Setelah kita ubah menjadi bentuk seperti ini, kita dapatkan Fz, itu Z kuadrat plus 1 per Z plus 1. Jadi ini menjadi Fz. Nah, kita kembali ke bentuk awal di sini dengan menggunakan rumus integral Cauchy. Integral lingkaran C Z kuadrat plus 1 per Z kuadrat min 1 dz sama dengan 2 pi F1 dengan nilai Z0-nya itu sama dengan 1. Nah, 2 pi ini Fz sama dengan 2 pi Fz, dimana Fz-nya itu Z kuadrat plus 1 per Z plus 1 dengan nilai Z sama dengan 1. Setelah itu kita substitusikan saja nilai Z itu 1 kuadrat plus 1, 2 per
1 plus 1, 2. 2 per 2, 1. 2 pi dikalikan 1 sama dengan 2 pi. Nah, untuk lingkaran yang B, kita dapat menggunakan dengan cara yang sama seperti yang lingkaran A ini dengan prinsip deformasi lintasan. Nah, karena hari ini kita hanya membahas tentang integral Cauchy, kita menghitung yang Z sama dengan min 1. Nah, di sini karena titik Z0 yaitu sama dengan min 1, jadi nilai Fz-nya itu juga berbeda atau berubah. Nah, dengan menggunakan faktor Z min Z0 sama dengan Z plus 1 ini, kita dapatkan persamaan GZ yang tadi bentuk awal itu kita ubah Z kuadrat plus 1 per Z min 1, 1 per Z plus 1. Jadi, Z plus 1 ini adalah Z min Z0. Nah, sini beda seperti persamaan yang Z sama dengan 1 tadi. Z0 sama dengan 1 ini, di sini dapat kita lihat bahwa Z min Z0 yaitu adalah Z min 1. Jadi, 1 per Z min Z0 ini 1 per Z min 1. Nah, yang Z0 sama dengan min 1 di sini 1 per Z plus 1, karena nilai Z min Z0-nya itu Z plus 1. Nah, setelah itu kita dapatkan nilai Fz, itu Z kuadrat plus 1 per Z min 1. Dengan persamaan awal lagi, dan juga rumus integral Cauchy, integral lingkaran C, Z kuadrat plus 1 per Z kuadrat min 1 dz, sama dengan 2 pi F Z0, dengan dimana nilai Z0-nya itu min 1, sama dengan 2 pi Fz. Nah, kita masukkan nilai Fz-nya ini, Z kuadrat plus 1 per Z min 1, dengan nilai Z sama dengan min 1. Kita subtitik, kita masukkan saja di sini, min 1 kuadrat plus 1, itu berarti 2 per min 1, min 1, min 2. 2 per min 2, min 1. Jadi, 2 pi dikali dengan min 1, didapatkan hasil min 2 pi. Nah, untuk lingkaran yang D, ini 0. Karena berdasarkan teorema integral Cauchy, ini lingkaran yang D, ini di luar dari domain. Ya, mungkin untuk materi kali ini cukup di sini.